Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Sabila Utami dari kelas 1C. Di sini saya akan menjelaskan materi kuliah Pendidikan Teknologi Informatika mengenai Sistem Informasi dan Teknologi Informasi. Sistem informasi dalam perusahaan biasa dikenal dengan Sistem Informasi Manajemen atau disebut juga dengan SIM, yang dimana cakupannya secara luas seperti yang pertama, sistem informasi pengendalian inventory atau inventory control information system. Sistem informasi ini biasanya juga disebut dengan sistem informasi logistik yang dipakai untuk mendukung dalam menyediakan informasi tentang persediaan barang. Yang kedua yaitu sistem informasi produksi atau manufacturing information system. Sistem informasi ini membackup pengolahan data sistem kerja produksi. Yang ketiga yaitu sistem informasi keuangan atau finance information system. Sistem informasi ini dipakai untuk mendukung penyediaan informasi tentang kegiatan laporan-laporan keuangan sebagai hasil dari pemrosesan data-data transaksi keuangan. Yang keempat, sistem informasi sumber daya manusia atau Human Resource Information System. Sistem informasi ini dikenal dengan sistem informasi personalia atau kepegawaian yang dimana berguna untuk mengolah data-data karyawan. Yang kelima itu sistem informasi pemasaran atau marketing information system. Sistem informasi ini digunakan oleh organisasi dalam mendukung sistem kerja pemasaran. Selanjutnya yaitu membahas tentang sejarah perkembangan teknologi informasi. Untuk membantu berkomunikasi antar sesamanya, diawali dengan penggunaan peralatan sederhana seperti batu sebagai alat tulis. Dengan perkembangan peradaban manusia, mulailah dipergunakan sistem tulisan dengan media lempengan tanah liat, kulit binatang, kulit kayu, dan pada akhirnya menggunakan media kertas. Pada perkembangan selanjutnya, tulisan tidak hanya berfungsi sebagai alat dokumentasi, tetapi perkembangan menjadi sistem perhitungan. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan teknologi perangkat keras. Hampir seluruh aspek kehidupan manusia saat ini tidak dapat dilepaskan dari teknologi, khususnya teknologi perangkat keras komputer. Seluruh perusahaan maupun instansi selalu menggunakan media komputer. Pengertian komputer itu sendiri menurut Blismer pada tahun 1985, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Berdasarkan penggunaannya, komputer diklasifikasikan menjadi dua, yaitu komputer untuk tujuan khusus atau special purpose komputer untuk tujuan umum atau general purpose komputer. Dan berdasarkan kapasitas ukurannya, komputer diklasifikasikan menjadi komputer mikro, komputer mini, komputer kecil, komputer menengah, komputer besar, dan komputer super. Berdasarkan generasinya, komputer diklasifikasikan menjadi beberapa bagian, yaitu komputer generasi pertama pada tahun 1946 sampai dengan 1959, komputer generasi kedua 1959 sampai dengan 1964, komputer generasi ketiga yaitu 1964 sampai 1970, dan generasi keempat yaitu 1979 sampai dengan sekarang, dan generasi kelima. Sejarah perkembangan teknologi perangkat lunak pada tahun 70-an sampai 80-an, komputer telah banyak digunakan juga oleh industri atau perusahaan maupun kalangan personal. Perusahaan perangkat lunak bermunculan sebuah perangkat lunak mampu menyelesaikan banyak pengguna atau multi-user secara tepat atau langsung. Pada era ini mulai dikenal sistem basis data yang memisahkan antara program dengan data yang diproses. Hubungan sistem informasi dan teknologi informasi. Dari definisi dapat diambil bahwa dari definisi dapat diambil kesimpulan bahwa ada hubungan yang sangat erat antara teknologi informasi dan sistem informasi. Kita dapat melihat bahwa sistem informasi merupakan sisi permintaan dari perusahaan dalam menjalankan kegiatan manajemen, dan sementara teknologi informasi merupakan sisi penawaran atau supply dari kebutuhan perusahaan tersebut.
Yang selanjutnya itu konsep sistem informasi. Konsep sistem informasi berbasis komputer. Yang pertama penghematan waktu atau time saving. Yang kedua penghematan biaya atau cost saving. Yang ketiga peningkatan efektivitas atau effectiveness. Yang keempat pengembangan teknologi atau technology development. Dan yang terakhir pengembangan personel atau staff development. Selanjutnya sistem informasi dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu sistem pemrosesan transaksi, sistem otomatisasi kantor, sistem informasi manajemen, yang selanjutnya sistem pendukung keputusan, sistem ahli, sistem pendukung keputusan kelompok, dan sistem pendukung eksekutif. Sistem informasi manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaksanaan, dan pengawasan usaha-usaha secara sistematik dan efektif oleh para anggota organisasi dalam penggunaan sumber dayanya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Komponen manajemen ada beberapa bagian, yaitu planning, organizing, directing, controlling, procurement, development, compensation, integrasi, training, dan evaluasi. Ciri-ciri manajemen itu sendiri adalah sebagai ilmu pengetahuan, sebagai suatu sistem, sebagai suatu fungsi, sebagai suatu proses, sebagai suatu profesi, dan sebagai suatu kelompok. Sarana manajemen yang pertama manusia, yang kedua uang, yang ketiga materi, yang keempat alat atau mesin, yang kelima metode, dan yang keenam pasar. Selanjutnya sistem informasi manajemen atau SIM adalah komponen-komponen atau subsistem yang saling berhubungan di mana diperlukan suatu pengambilan, proses penyimpanan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan serta pengawasan dan organisasi. Struktur informasi manajemen, sistem operasional dan manajemen atau operasional sistem manajemen berfungsi menjalankan pelayanan fungsi rutin organisasi atau produksi, keuangan, personalia, dan lain-lain. Yang kedua sistem pelaporan manajemen atau manajemen reporting system. Yang ketiga common database merupakan pusat dari keseluruhan sistem dan berisi seluruh data serta informasi yang dihasilkan oleh sistem operasional dan administrasi. Yang keempat, sistem penelusuran informasi yang merupakan proses pencarian basis data atau database kemudian digunakan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu sistem informasi manajemen dapat kita uraikan dalam bagian yang lebih detail secara sistematis sebagai berikut, yaitu yang pertama blok masukan atau input block meliputi metode-metode dan media untuk menangkap data apa yang akan dimasukkan, dapat berupa dokumen-dokumen dasar. Yang kedua itu blok model atau model blok terdiri dari kombinasi prosedur, logika, dan model matematik yang berfungsi memanipulasi data untuk keluaran tertentu. Yang ketiga yaitu blok keluaran atau output block berupa keluaran dokumen dan informasi yang berkualitas. Yang kelima, blok teknologi atau teknologi blok untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, memastikan dan mengirimkan keluaran, serta membantu pengendalian dari sistem secara keseluruhan. Blok basis data atau database merupakan kumpulan dan yang berhubungan satu dengan yang lainnya tersimpan di perangkat keras komputer dan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Yang terakhir ada blok kendali, yaitu control box yang meliputi masalah pengendalian yang berfungsi untuk mencegah dan menangani kesalahan atau kegagalan sistem. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.